Hai Trackers, balik lagi sama Min E-Track. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang waktu di luar angkasa dan bagaimana ia bisa berbeda tergantung gravitasi dan kecepatan, kali ini kita mundur jauh ke awal mula segalanya, kita akan bahas tentang teori Big Bang. Momen kosmik yang dipercaya sebagai asal-usul seluruh alam semesta. Menarik ya, dulu orang-orang percaya kalau alam semesta itu statis, gak berubah. Bahkan Einstein sendiri, ilmuwan jenius itu, sempat menambahkan sesuatu yang dia sebut konstanta kosmologis ke dalam persamaannya, supaya alam semesta tetap stabil. Tapi tahun 1920 dua ilmuwan, Alexander Friedman dan Georges Lemaitre, menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dari persamaan Einstein sendiri, mereka menemukan kalau alam semesta sebenarnya bisa mengembang. Lemaitre bahkan menyebut awal mula ini sebagai atom purba. Nah, penemuan besar berikutnya datang dari Edwin Hubble pada tahun 1929. Dia menemukan bukti yang bikin semua orang tercengang. Galaksi-galaksi di alam semesta ternyata bergerak menjauh dari kita, dan semakin jauh letaknya, semakin cepat gerakannya ini yang kemudian kita kenal sebagai hukum Hubble. Terus, ada lagi nih penemuan tak terduga tahun 1965. Dua ilmuwan, Penzias dan Wilson, secara nggak sengaja menangkap sinyal aneh dari angkasa yang ternyata adalah radiasi kosmik, seperti foto tertua dari alam semesta waktu masih bayi. Tapi tunggu dulu, jangan bayangin Big Bang sebagai ledakan biasa kayak petasan ya, ini bukan ledakan di dalam ruang. Terapi pengembangan ruang itu sendiri. Coba bayangin seluruh alam semesta yang kita kenal sekarang, galaksi, bintang, planet semuanya awalnya terkompres jadi satu titik yang super padat dan panas. Lalu dalam sekejap, titik ini mengembang, menciptakan ruang, waktu, dan semua energi yang ada. Detik-detik pertama, setelah Big Bang itu krusial banget. Partikel-partikel elementer mulai terbentuk, terus dalam 3 menit pertama, proton dan neutron udah mulai bergabung membentuk inti atom hidrogen dan helium. 380.000 tahun kemudian, yang sebenarnya masih sangat muda untuk ukuran alam semesta, elektron-elektron bergabung membentuk atom netron, dan untuk pertama kalinya, cahaya bisa bergerak bebas, biar lebih gampang ngebayanginnya. Coba deh ambil balon terus gambar titik-titik pakai spidol di permukaannya. Waktu balonnya ditiup, semua titik akan menjauh, satu sama lain kan? Nah, begitu juga dengan alam semesta kita, atau cara lain buat ngebayanginnya, ikutin ide Carl Sagan, kalau umur alam semesta yang 13,8 miliar tahun kita jadiin 1 tahun, Big Bang terjadi 1 Januari, dan manusia modern baru muncul di detik-detik terakhir tanggal 31 Desember. Bikin kita merasa kecil ya. Yang bikin lebih mind-blowing lagi, ternyata dari semua yang ada di alam semesta, cuma 5% aja yang bisa kita lihat dan pahami, sisanya materi gelap dan energi gelap, sesuatu yang sampai sekarang masih jadi misteri besar, dan radiasi kosmik yang ditemukan Penzias dan Wilson itu kayak foto ultrasound alam semesta waktu masih dalam kandungan, umurnya baru 380.000 tahun. Memahami Big Bang bukan cuma soal memuaskan rasa penasaran kita. Dari sini, kita dapat teknologi canggih kayak satelit, teleskop ruang angkasa, bahkan superkomputer. Yang lebih penting lagi, ini ngasih kita gambaran tentang masa depan alam semesta, apakah bakal terus mengembang selamanya, melambat, atau malah balik mengkerut. Nah Trackers, Big Bang emang awal dari segalanya yang kita kenal. Tapi pertanyaan besarnya masih ada. Apa sih yang bikin Big Bang terjadi? Ada nggak sesuatu sebelum Big Bang? Atau jangan-jangan konsep awal itu sendiri yang perlu kita pertanyakan? Saya Trackers dari Min E-Track, dan perjalanan kita menjelajahi misteri kosmos masih panjang. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di video berikutnya.